Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan menyervis atau belajar menyervis jam tangan dual time digital analog. Untuk digitalnya sendiri ini sudah bocor guys ya, sudah mati, sudah bocor, sudah rusak, dan ini kayaknya udah parah. Oke, seperti apa cara memperbaikinya, langsung kita bongkar. Nah, di sini ini kelihatan nggak bisa ya guys ya, sudah mati ini ya. Ini nggak bisa, ada bocor karena mati, ini udah bocor. Sebenarnya ini hidup, tapi nggak bisa ini guys. Untuk baterainya sendiri kita cek dulu, baterainya sudah terang guys ya, terang, berarti kerusakan ada pada LCD jam tangan tersebut. Oke, kita akan perbaikinya guys. Untuk dual time seperti ini kita bisa juga untuk melepasnya, kita harus mencari tombol pasnya terlebih dahulu. Untuk melepas, untuk biar ini terbuka, kita cari tombol pas dulu, karena kalau langsung dicabut pasti ininya patah, nggak bisa langsung dicabut. Tombol pasnya kita cari dulu di sini, tombol pasnya cuma yang pastinya kita cek dulu. Duh. Oh iya, ini sebentar. Kita bisa tarik dulu, ini tombol pasnya harus ditarik dulu kayaknya. Ini udah rusak semua ini guys, parah ini. Lepas dulu guys. Nah,
seperti ini guys. Ini sebenarnya sudah sangat parah ini guys, sudah parah karena hanya yang terlihat itu cuma ininya saja ini guys, yang terlihat cuma ininya, kita bisa lihat sedikit ini saja, berarti ini sudah terjadi kebocoran ya, sudah terjadi kebocoran dan otomatis sudah mati ini guys. Oke, untuk memperbaikinya seperti apa langsung kita bongkar saja dulu. Kita cek dulu polarisnya, ini kayaknya sudah mati ya. Sebentar kita bersihkan dulu yang kebocorannya ini, kita bersihkan dulu. Bautnya juga ada yang sudah nggak sinkron. Udah bocor, hampir bocor, merusak mesin tuh. Ini bocorannya kita cek, ini bukan pada LCD nya guys ya. Kalau sudah terjadi kayak gini itu bukan pada LCD nya, kita bisa lihat ini kalau diginikan itu ini sudah kayak terbakar gitu ya. Nah ini karena sudah parah kayak gini, yang bawah ini itu solusinya harus bagaimana ini guys. Solusinya kita lepas ini dulu. Nah ini yang bocor ininya. Jadi ini yang apa itu bikin bocor tuh ini apa ini polaris dalamnya ya, polaris dalam. Ini yang bikin bocor, kita harus mengganti alat atau polaris dalam seperti ini. Nah ini guys, ini sudah bocor ini di sininya, yang itu LCD-nya apa itu, yang kalau punya teman-teman punya jam tangan rusak pada LCD
itu kalau LCD-nya tidak pecah, berarti bisa digunakan, masih bisa diperbaiki. Dan kerusakan ada di sini, ini sudah kayak gini, ini sudah terlepas alias bocor ini guys. Nah, jadi ini kita bisa lihat di sini itu bocor. Nah ini bocor, ini kerusakannya ada, ini kita harus mengganti LCD dalam ini. Karena saya nggak punya, ini rusak, udah bocor, kita ganti saja. Coba kita remove dulu. Kalau remove nya kayak gini, sebentar, aku menggunakan ini sebagai remove. Kita diamkan ini kurang lebih 5 menit. Biarkan ini direndam dulu kurang lebih 5 menit guys ya. Oke, kita percepat saja, ini enggak ada 1 menit, kita bongkar lah karena ini konten, coba sabar. Nah ini sudah terjadi kebocoran. Nah kita gunakan air remove ini ya, air pembersih sebenarnya itu harganya 35, kalau teman-teman beli ke saya itu 40. Ini yang jual juga jarang. Ini selain ramah di tangan, juga tidak ramah di elektronik juga itu airnya. Ini teman-teman bisa menggunakan benang seperti ini, itu bisa juga. Karena ini diameternya kecil, saya nggak perlu menggunakan benang lah. Sebentar saya remove dulu menggunakan air. Teman-teman bisa membeli Polaris dalam untuk mengatasi Polaris yang pecah ini, yang rusak ini, karena ini Polarisnya langsung ke dalam guys ya. Ini lemnya, kalau menggunakan remove itu lem nggak nempel kayak gini, nggak nempel di kaca, itu nggak ada. Kita bersihkan dulu menggunakan remover atau air pembersih ini dulu. Sebentar, kurang lama sih ngerendamnya, cuma karena ini konten, kalau lama-lama aku juga ada waktu kerja juga kan, gak ada waktu karena juga harus bekerja. Nah ini guys, ini nempel dikit karena kurang lama aku ngerendamnya, ini nempel dikit gak apa-apa.
saya rendam lagi, kurang lama sebenarnya. Setelah buah itu masih mentah, nah itu kerusakan bocornya tuh terjadi di sini guys, karena sudah sering terkena panas, bisa juga karena sudah termakan usia juga bisa. Ini aku ondocinya nggak punya, tapi nanti tak akal dengan alat lain kira-kira bisa nggak. Nah ini sebenarnya yang menyebabkan LCD-nya rusak itu ini guys, bocor. Kalau kacanya ini masih bisa, berarti otomatis LCD-nya itu nggak perlu diganti, cuma perlu diperbaiki gitu. Ini namanya polaris dalam. Kan aku nggak punya alatnya, sebentar. Ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Ini bahannya kayak apa, kita pelajari dulu sebentar, kita pelajari. Kalau menggunakan teknik seperti ini itu hati-hati juga guys, karena bisa menyebabkan LCD itu tergores. Oke, ini pelan-pelan saja, tipis-tipis saja, tipis-tipisin saja dulu. Rendam lagi. Ya kita juga bisa menggunakan kuku, itu lebih aman kalau menggunakan kuku, saya tidak menggores pada kaca LCD ini, enggak menggores, kita gunakan kuku. Ingat ini bukan polaris luar ya, polaris dalam ya yang terjadi kebocoran. Polaris luar tuh bisa diakal, polaris dalam. Nah ini udah hilang lemnya, ini masih ada dikit. Oke. Nah ini udah bersih, kita tinggal mengeringkannya dulu. Oke, kita tunggu sampai kering. Karena saya nggak punya polaris dalam seperti ini tuh, aku nggak punya. Coba tak modifikasi, tak akal menggunakan kaca kayak gini. Ini apa itu, bisa nggak kira-kira? Kita coba, kita eksperimen ya. Sebentar, tak ambil pesonya dulu. Aduh,
Oh, oke, kita udah dapat pisaunya. Aku buat gini aja, saya ratakan dulu. Oh ya, ini tadi LCD-nya, oh ini kita gunakan ini dulu. Bisa nggak ini? Aduh, nggak bisa guys. Nah, eksperimen dulu guys. Nah, ini aku coba eksperimen menggunakan, tapi teman-teman kita bisa lihat nanti kalau bisa berarti bisa, teman-teman bisa mengikuti. Kalau nggak bisa ya harus menggunakan polaris dalam gitu. Cuma eksperimen. Waduh, ini ada yang kerusakan, ini harus dilubangin ini guys. Harus dilubangin, gimana ini?
kita potong dulu berapa senti karena enggak bisa ya. Kita sesuaikan ini aja. Kita sesuaiin ini. Kita sesuaiin aja ini dengan polaris yang lama. Ini memang sengaja tidak saya percepat atau saya singkat karena biar teman-teman tahu kurang lebih nanti kendalanya di mana gitu. Nanti kalau untuk sesi yang lain mungkin saya singkat, saya percepat gitu. Pada nanti tahu sendiri kalau saya rasa sudah cukup tanpa perlu memberi instruksi atau lainnya, nanti kita bisa singkat. Ini tuh kesalahannya biar di mana teman-teman bisa mengikuti. Kita belajar dari kesalahan dulu dan juga bereksperimen. Kita turunkan lagi. Aduh, ini terlalu turun. Kita paskan dulu ya, cari posisi yang pas. Agak turunin dikit. Ini terlalu turun yang satunya. Oke, salah satu kurang lebih seperti inilah. Nah, seperti ini kurang lebihnya, kita potong langsung.
sudah. Kita cari posisi tengahnya dulu. Nah, posisi tengahnya dulu di mana? Kita sudah mencari posisi tengah, tinggal kita lubangin. Ini kalau ini enggak selo guys, kalau itu oke. Ini biar enggak tergores di papan saya menggunakan mika kecil sebagai penggantinya, sebagai pengganti. Atau teman-teman bisa bereksperimen menggunakan kertas yang kayak gini ya, yang warnanya kayak gini, itu bisa atau tidak, nanti kita bisa tes menggunakan polarisnya itu. Gini udah. Oke, ini bisa. Sebentar saya cek dulu di sini. Oke. Nah, di sini seperti ini guys ya. Itu kita bisa balik posisinya juga bisa. Oh ya, ini kulanya di sini sebenarnya. Ukurnya tadi seperti itu soalnya di sini. Nah, lalu kita mencoba pasang kembali. Ini kita bersihkan dulu biar nanti angkanya tidak putus-putus. Bisa, kalau bisa ya berarti eksperimen kita berhasil. Kalau nggak bisa ya berarti eksperimen kita gagal. Kita harus menggunakan polaris mana tadi, aduh, oh ini polaris dalam gitu. Ini bukan polaris, cuma kertas, misalnya anggap saja itu kertas biasa, bukan kertas polaris ya.
jadi kalau misalkan ini gagal ya teman-teman nggak usah bereksperimen, biar saya sudah eksperimennya gagal. Tapi kalau berhasil ya teman-teman mengikuti gitu. Nah di sini waduh ini malah gelap jadinya guys. Nggak apa-apa, kita coba. Ini yang gagal. Kalau ini berhasil kita nggak usah menggunakan apa itu, nggak usah beli polaris atau bisa menggunakan kertas rok. Itu kan biasanya di tempatnya kan ada sih kayaknya ya, juga ada, mungkin bisa menggunakan itu. Atau kertas yang saya buat ini kertas film itu ya, kertas film kayaknya, kertas ini Mika film kayaknya ya, aku memakainya Mika film. Untuk bongkar pasang ini sudah saya terangkan bolak-balik di konten saya sebelumnya kan, jadi teman-teman mekanisnya seperti apa nggak perlu saya ulang kelamaan. Jadi teman-teman bisa playback atau putar kembali ke daftar putar dari atas salah satu jam tangan di jendela wali. Nanti ada, kalau misalkan teman-teman harus mengikuti terus karena nanti ada sesi-sesi yang harus saya percepat, sehingga nanti untuk pemahamannya mungkin kurang atau saya tidak bersuara, hanya mau kita kasih nada-nada atau apa gitu dari YouTube. Bisa nggak guys, kita baca bismillah dulu. Waduh ini ya tadi mana ini, tes dulu baterainya. Oke bisa. Nggak bisa guys, nggak bisa hidup, berarti eksperimen kita gagal. Sebenarnya nggak gagal, ini bisa hidup sih ini ya guys ya, ini nah ini ada apa itu, ini hidup, ini nyala sebenarnya, ini ada angka-angkanya di situ kelihatan ya. Sebentar tak perjelas mulai dari sini. Nah ini hidup guys ya. Nah ini hidup, ada angka-angkanya ya. Cuma kita nggak bisa mengganti polarisnya, itu harus
sama, harus menggunakan polaris dalam. Bisa cuma ya gitu, harus menggunakan polaris dalam guys. Oke, otomatis eksperimen kali ini gagal. Kita ini bisa sih sebenarnya, kita tunggu eksperimen lain waktu guys ya, untuk menggunakan polaris aslinya. Nah jadinya nanti seperti ini guys ya, ini tuh karena polaris dalamnya itu tak buang, nggak bisa, nggak ada ini guys, cuma jadi kita harus mencari polaris dalamnya dulu. Yang penting kita sudah tahu kebocorannya itu dari mana ya, dari polarisnya, bukan karena LCD-nya rusak, bukan. Yang penting LCD-nya tidak pecah, masih bisa diperbaiki gitu, slogannya seperti itu.